makanya. Kita mulai saja, sudah jam 7:10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu nggih Bapak Ibu nggih. Semua sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Cuma Masih nyeri sedikit. Oh, nyeri-nyeri sedikit. Kenapa Pak? Menjelang gitu ya? Kurang sehat Bu, kurang sehat. Kurang Dari sehat. pagi, dari siang zoom Bu, pinggang mengkerut sampai. Baik. Lelah gitu ya. Baik, mungkin sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya saya terjadwal kemarin ya. Seharusnya saya ngisi yang kemarin, katanya Pak Ibu, Bapak Ibu nunggu sampai 3:30 gitu ya. Ternyata Bu Nur tidak masuk. Bu Nur lupa kalau kemarin itu Bu Nur harus ngisi induksi. Mohon maaf sekali lagi. Faktor U Bapak Ibu sudah apa ya, menjelang 50 tahun jadi ingatannya sudah agak kacau. Jadi ditelepon Pak Eko. Selamat ulang tahun Ustazah. Selamat. Kok selamat ya, saya ini kemarin lupa karena Yos dengan kesibukan yang lain sampai lupa bahwa saya dijadwal untuk induksi kemarin sore. Oleh karena itu saya mohon maaf sekali karena kelalaian saya Bapak Ibu. Hari ini malam ini harus mengikuti induksi di materi saya gitu guys. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya malam ini kan sudah bisa istirahat harusnya malam ini gitu guys. Bapak Bu dan Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan induksi untuk materi apa? Evaluasi pembelajaran. Ya. Nggih. Nah, seperti yang kemarin-kemarin, mungkin Bapak-bapak sudah beberapa modul ya dilakukan induksi. Nah, kalau terkait dengan soal-soal yang terkait dengan apa Bapak Ibu, evaluasi pembelajaran, kira-kira di kisi-kisi nomor berapa sampai nomor berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah baca belum kisi-kisinya? Kemarin sudah belajar tentang modul evaluasi pembelajaran nggih. Modulnya sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah dibaca berkali-kali? Belum. Kisi-kisi UP-nya sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah dipecitati, sudah dipilih? Kira-kira yang terkait dengan evaluasi pembelajaran soal nomor berapa? 101 sampai 110. 101. 100, 101, 2, 3, 4 sampai seterusnya Bun. 99 sampai 110. Soal nomor 99 118. sampai 110 118. Bapak Ibu. Jadi evaluasi pembelajaran itu soal nomor 99 sampai soal 110 gitu. Yang mulai 101 itu berbicara tentang kompetensi guru gitu ya. Coba saya share screen dulu. Terus enggak besok 4.000. Bapak Ibu sudah bisa melihat yang saya share Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah melihat ya. Bentar, saya tata dulu. Nah, ini Bapak Ibu, soal tentang evaluasi pembelajaran itu mulai soal nomor 99. Disajikan narasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei lingkungan. Kira-kira
Waalaikumsalam, Bu Yulina. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, di soal nomor 99 itu Bu Yulin. kata kuncinya di mana kata kuncinya? Maaf Bu, terlambat. Siswa Oke, monggo. Ini ya, mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil Survei lingkungan. asesmen. Nggak kelihatan ya? Kalau begini kelihatan? Nah, yaudah Bu, udah kelihatan Bu. Udah ya. kelihatan Bu, kelihatan. Lanjut. Kurang besar enggak ya? Ya, sudah. Udah ya. Ya. Jelas. Bapak Ibu harus mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei lingkungan. Kira-kira Ya omong. Tolong ibu-ibu di mute biar Bu Nurnya bicaranya enak. sebentar. Saya ini Pak Eko. Untuk Pak Eko mungkin bisa di-mute mahasiswa Pak Eko. Saya jadikan host-hostnya Bu, biar saya mute semua Bu itu Bu. Sebentar saya coba Setuju, setuju Pak Nur Rahman, setuju. Sebentar, saya tak minta Pak Eko untuk ini. Yang lain ada rame ini. Biar cepat. Mas Arya. Yang mikrofonnya menyala itu dimatikan orangnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sudah dewasa, sudah tua, bukan anak kecil lagi. Seharusnya kita mampu menghargai dan menghormati dosen kita berbicara. Nggak usah saut-sautan, ini bukan pasar. Mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini ya di 99 itu mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei lingkungan. Nah, kira-kira tujuan hasil survei lingkungan itu apa Bapak Ibu di situ isinya? Meningkatkan hasil mutu, Bu. Meningkatkan hasil mutu lembaga sekolah. Bener, boten mireng semantene panjenengan. Yuk. Baik, sudah Bapak Ibu, sudah dengar suara saya? Nah, terkait dengan hasil asesmen survei lingkungan, menurut saya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami itu ini Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat yang saya share Bapak Ibu? Manfaat hasil survei lingkungan belajar sudah bisa dilihat ya? Nah, hasil survei lingkungan belajar itu nanti ada empat pemangku kebijakan yang akan menggunakan hasil survei lingkungan belajar, atau bukannya pemangku ini ya. Survei lingkungan belajar itu akan berguna bagi pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu bisa mendapatkan potret tentang mutu pendidikan di wilayahnya yang kemudian digunakan sebagai bahan pengambil kebijakan, gitu. Kemudian yang kedua bagi kepala satuan pendidikan, kemudian bagi guru, dan yang terakhir adalah bagi murid. Jadi ada 4 pihak yang akan menggunakan hasil survei lingkungan belajar. Jadi ini mohon diingat-ingat. Pertama adalah bagi pemerintah, kedua bagi kepala satuan, ketiga bagi guru, dan yang terakhir adalah bagi murid. Gitu ya. Ini yang terkait dengan survei lingkungan. Kemudian ada 9 aspek dalam survei lingkungan belajar. Jadi ada aspek yang akan diukur Bapak Ibu. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran, kemudian yang kedua adalah praktek perbaikan pembelajaran oleh guru,
Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, dukungan atas kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dukungan partisipasi orang tua dan peserta didik, kemudian latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Jadi ada 9 aspek di dalam survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu selain paham tentang 9 aspek ini, Bapak Ibu paham penjelasan dari masing-masing aspek, gitu ya. Yang dimaksud dengan latar belakang ekonomi apa sih? Yang dimaksud dengan dukungan partisipasi orang tua itu apa sih? Gitu. Nah, ini saya kira 2 hal yang penting yang Bapak Ibu pahami yang harus dipahami terkait dengan survei lingkungan belajar. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang nomor 99. Jadi tadi hasilnya untuk siapa, dan yang kedua adalah aspek-aspek dalam survei lingkungan. Kemudian yang nomor 100, disajikan suatu kasus tentang kondisi survei karakter di sekolah atau madrasah. Mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei karakter yang sesuai. Karakter yang dimaksud di sini itu apa Bapak Ibu? Kalau dalam kurikulum Merdeka. Kan berarti ini kan kata kuncinya ini ya, mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei karakter yang sesuai. Nah, berarti survei karakter yang dimaksud di sini itu apa Bapak Ibu? Yang disurvei apa? Kalau di kurikulum Merdeka? Peserta didik. Peserta didik yang diukur adalah P5. Profil pelajar Pancasila. Jadi yang diukur di dalam survei karakter itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 6. Ada 6, yaitu Iman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Keyakinan, bangun jiwa raganya, Anak mulia. Alat kritis, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, kemudian kemandirian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus hafal yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila beserta penjelasannya, gitu guys. Jadi yang dimaksud dengan karakter di dalam soal itu adalah profil pelajar Pancasila itu tadi. Oke. Setelah ini nanti boleh dibuka kembali catatannya terkait dengan penjelasan dari P3 itu tadi, profil pelajar Pancasila. 101, disajikan deskripsi tentang contoh pengukuran dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan ciri pengukuran dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengukuran itu apa Bapak Ibu? Di KB1 Bapak Ibu belajar tentang ada istilah pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi. Masih ingat Bapak Ibu? Agak lupa. Kalau pengukuran itu yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi ada 3 istilah yang hampir mirip tapi sebenarnya berbeda. Pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi. Kalau pengukuran itu yang seperti apa pengukuran itu? Membandingkan suatu dengan karakter, kriteria atau ukuran tertentu. proses pengukur untuk kemampuan peserta didik ya Bu. Ada kriteria ukuran. Memberikan angka pada fakta Yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan simbol angka atau bilangan. Kemampuan Baik. siswa. Nah, itu pengukuran. Pengukuran itu adalah kemampuan siswa dinyatakan dengan sebuah angka atau sebuah nilai. Bilangan. Jadi bilangan. Jadi yang dimaksud dengan ciri pengukuran itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk
menyatakan kemampuan siswa dengan sebuah angka, dengan sebuah nilai, dengan sebuah skor. Oleh karena itu hasil pengukuran itu pasti berupa nilai, ya, berupa angka, gitu. Itu pengukuran, berupa skor. Nah, hasil dari pengukuran itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Bapak Ibu harus bisa membedakan pengukuran dan penilaian. Kalau pengukuran hasilnya dalam bentuk angka, skor, atau dalam bentuk kuantitatif. Tapi kalau penilaian, nah kalau Bapak Ibu sudah dapat angka, Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan kemampuan siswa itu dalam bentuk kualitas, gitu. Oh, anak yang nilainya 80 berarti dia misalnya lebih dari 80 kemampuannya baik, 60 sampai 80 kemampuan sedang, kurang dari 60 kemampuan rendah, gitu. Nah, berarti menyatakan kemampuan siswa dengan sebuah kualitas baik, buruk, dan sedang, itu yang disebut dengan penilaian. Jadi hasil pengukuran dipakai untuk menyatakan dipakai sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Ya. Hasil penilaian, kalau kita sudah dapat, oh si A dia masuk kategori baik, si B masuk kategori kurang, maka langkah berikutnya adalah menyimpulkan berapa persen siswa yang kemampuannya baik, berapa persen siswa yang kemampuannya kurang. Nah, proses ini yang kemudian disebut dengan evaluasi. Jadi evaluasi ini untuk melihat bagaimana proses pembelajaran kita yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut. Apakah kita mau melakukan remedi, ataukah kita mau melakukan pengayaan, ataukah kita mau melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi pengukuran, penilaian, kemudian apa tadi? Evaluasi, ini adalah proses yang terurut. Sistem terurut. Pengukuran dulu untuk dapatkan angka. Hasil dari angka kita nyatakan kemampuan siswa dalam bentuk kategori. Hasil dari penilaian siswa kita pakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi di dalam proses pembelajaran. Apakah kita mau tindak lanjut, ataukah kita mau remedi, ataukah kita mau melanjutkan ke materi berikutnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham konsep itu, pengukuran, penilaian, evaluasi. Itu nanti dibolak-balik aja soal itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Nanti itu ada di KB 1 Bapak Ibu. Yang nomor 101 ini ada di KB 1. Gitu. Disajikan deskripsi tentang yang 102 nggih. Disajikan deskripsi tentang contoh evaluasi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menganalisis tujuan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, berarti kan kata kuncinya ini. Menganalisis tujuan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kira-kira ada yang dimaksud di sini itu yang mana Bapak Ibu? Kalau kita melakukan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya, ada berapa? Bapak Ibu masih ingat istilah asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya? Apa bedanya Bapak Ibu? Diagnostik, formatif, sama sumatif. Apa bedanya? Formatif remedi, sumatif akhir semester.
Oke. Masih seleksi Berdasarkan waktu pelaksanaan. Berarti waktu pelaksanaan itu berarti bisa di awal semester, di tengah semester, kemudian di akhir semester. Kalau di awal semester apa namanya Bapak Ibu? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Tujuannya apa kalau asesmen diagnostik? Mendiagnosis siswa awal, melihat kemampuan siswa di awal pembelajaran, gitu ya. Melihat kemampuan siswa. Kemampuan itu bisa berupa kemampuan kognitif maupun kemampuan non kognitif. Jadi kalau diagnostik nanti ada dua, kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif terkait dengan pemahaman mereka terhadap materi. Kalau non kognitif terkait dengan apa? Kesiapan pembelajaran siswa, baik secara psikologis maupun secara sosial. Nah, kalau diagnostik itu yang dilakukan di awal semester, gitu. Kalau formatif, apa tujuannya formatif, Bapak Ibu? memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi formatif itu dilaksanakan di tengah-tengah semester. Ya, setiap habis satu materi gitu ya, atau bahkan belum selesai, diadakan tes formatif untuk melihat perkembangan pemahaman siswa yang tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kalau formatif itu fokusnya pada perbaikan proses pembelajaran, gitu. Nah, yang terakhir adalah sumatif. Sumatif itu berarti di akhir, gitu ya. Setelah menyelesaikan beberapa materi, itu sumatif. Nah, biasanya dilakukan tadi di akhir pembelajaran. Tujuannya apa kalau sumatif, Bapak Ibu? Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik. Nah, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran gitu ya, atau untuk melihat capaian pembelajarannya sudah terpenuhi belum. Jadi melihat kemampuan akhir dari siswa gitu. Untuk melihat ketercapaian dari capaian pembelajaran. Ya, itu sumatif. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan itu. Diagnostik, formatif, sumatif. Kemudian nanti akan ada istilah lagi Bapak Ibu terkait dengan evaluasi ini, assessment, khususnya assessment ya. Ada istilah assessment of learning, assessment as learning, ada assessment for learning. Masih ingat 3 istilah itu? Ya, Bu, ingat. Ingat. Kalau assessment for learning itu apa, Bapak Ibu? Penilaian untuk pembelajaran. Penilaian untuk pembelajaran, untuk melihat proses pembelajaran. Maka kalau dikaitkan dengan tadi diagnostik, formatif, sumatif, yang termasuk ke dalam assessment for learning itu yang mana? Evaluasi formatif. Formatif. For learning itu berarti yang formatif. Gitu. Kalau assessment of learning, penilaian terhadap pembelajaran. Penilaian terhadap pembelajaran. Berarti yang masuk di situ evaluasi sumatif. Sumatif. Ya, sumatif. Sumatif itu adalah of learning. Kalau assessment as learning, assessment sebagai pembelajaran, nah contohnya adalah formatif. Formatif itu juga as learning. Penilaian antar teman, penilaian diri sendiri.
self assessment itu adalah assessment as learning. Gitu. Nah, konsep macam-macam assessment ini Bapak Ibu harus paham. Okay. Jadi induksi ini tidak Bapak Ibu tidak menghafalkan soal beserta jawabannya, tetapi yang tujuannya adalah Bapak Ibu memahami dari setiap konsep itu. Gitu. Pahami nggih Bapak Ibu nggih? Jadi yang 102 ini Bapak Ibu bisa membedakan diagnostik, formatif, sumatif, kemudian ditambah istilah tadi assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Paham nggih? Nah, 103 itu disajikan deskripsi tentang kasus guru PAI dalam menyusun asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Mahasiswa dapat menganalisis prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Mahasiswa dapat menganalisis prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Ada berapa Bapak Ibu prinsip-prinsip asesmen pembelajaran? Ini kalau Bapak Ibu belajar di modul kemarin, itu ada di modul berapa? Di KB berapa Bapak Ibu? Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Ada di KB 2. Ada di KB 2 nggih. Bagian mana? Halaman 39. Halaman 39. Ya, saya tunjukkan ini Bapak Ibu sudah bisa lihat yang saya share ya. Nah, ini prinsip-prinsip asesmen pembelajaran di halaman 59. Pertama adalah berapa? 39. Oh, 39 ya. Oh, sorry. 39. Pertama, Bapak Ibu, prinsip pertama adalah sifatnya terpadu dari proses pembelajaran. Nah, yang perlu dipahami Bapak Ibu dari prinsip-prinsip ini itu adalah penjelasannya. Yang dimaksud dengan terpadu itu apa? Gitu. Itu yang harus dipahami. Kemudian, nah ini implikasi dari setiap prinsip ini yang Bapak Ibu nanti baca, nggih. Misalnya yang dimaksud dengan terpadu itu implikasinya apa? Misalnya pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Jadi implikasi ini yang nanti Bapak Ibu baca. Banyak sebenarnya poin-poinnya. Ya, untuk dipahami gitu keterkaitan antar aspek dengan penjabaran di bawahnya. Gitu. Prinsip kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi dari asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan waktu dan teknik pelaksanaannya. Implikasinya apa? Satu, pendidik memikirkan tujuan pembelajaran. Kemudian pendidik menggunakan teknis asesmen dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, ini penjelasannya apa? Nah, ini implikasi inilah nanti yang Bapak Ibu baca kembali, nggih. Jadi ada 7 prinsip. Nanti dari masing-masing prinsip itu sekali lagi yang dipahami adalah implikasinya. Implikasi itu konsekuensi dari setiap prinsip itu. Konsekuensi yang harus dilakukan guru dalam setiap prinsip itu. Ada 5 prinsip di dalam asesmen. Ya. Jadi nanti ini dibaca kembali, nggih. Halaman berapa? 39. Nanti bisa dicatat prinsip-prinsip asesmen
pembelajaran. Berikutnya, disajikan deskripsi tentang jenis asesmen dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Mahasiswa mampu menyimpulkan beragam jenis asesmen. Nah, berarti kata kuncinya ini, beragam jenis asesmen di dalam pembelajaran yang digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kira-kira ada berapa jenis asesmen, Bapak Ibu? Ada 3. Ada apa saja jenis asesmen di dalam kurikulum Merdeka? Bentuknya ini sebenarnya yang dibicarakan adalah bentuknya. Beragam jenis. Ada apa saja? Diagnosis, asesmen formatif, asesmen formatif. Itu asesmen berdasarkan waktu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka itu ya ini tadi ya. Ada asesmen diagnostik, ada 2 kognitif dan non kognitif. Kemudian tadi formatif dan sumatif. Ya. Nah, bentuk-bentuk asesmennya ada apa saja kalau bentuk asesmennya? Nih, teknik asesmennya ada observasi. Observasi itu apa sih? Penilaian siswa yang dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan pengamatan. Kinerja itu dengan cara siswa mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai konteks. Proyek penilaian terhadap satu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian tes tertulis, ada tes lisan, tes penugasan, tes portofolio. Portofolio itu apa, Bapak Ibu? Kumpulan dokumen ya. Jadi kayak kemarin Bapak Ibu untuk UKIN, Bapak Ibu disuruh mengumpulkan berbagai macam dokumen. Ya, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, kemudian ada inovasi. Nah, itu adalah bentuk penilaian dalam bentuk portofolio. Ya, jadi asesmen apa ya, UKIN yang Bapak Ibu mengumpulkan berkas-berkas itu yang disebut dengan portofolio. Itu mungkin ini kalau yang istilah lain penugasan, tes lisan, tes tertulis, proyek, kinerja, observasi itu saya kira sudah bukan barang baru bagi Bapak Ibu ya. Tapi yang portofolio itu nanti yang mungkin kalau yang ada yang belum tahu mungkin bisa diingat-ingat. Kemudian ini ada bentuk-bentuk asesmen dalam bentuk jurnal, dalam bentuk esai, dalam bentuk poster, tes tertulis. Di tes tertulis itu asesmen tidak tertulis bisa dalam bentuk diskusi kelas, bentuk drama, bentuk produk, bentuk presentasi, kemudian tes lisan. Nah, itu bentuk-bentuk atau jenis dari asesmen. Jadi selain tadi jenis asesmen berdasarkan waktu, Bapak Ibu juga tahu jenis asesmen berdasarkan bentuknya, bagaimana melakukan asesmen. Itu yang 104. 105 disajikan deskripsi tentang pengolahan nilai hasil ujian mata pelajaran PAI. Mahasiswa dapat menentukan kerangka acuan standar penilaian acuan normatif. Berarti kata kuncinya ini, Bapak Ibu harus paham yang dimaksud dengan kerangka acuan standar penilaian acuan normatif. Ini kira-kira apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu paham enggak? Kalau kita tadi belajar di awal saya sampaikan ada konsep pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi gitu ya. Pengukuran menyatakan siswa dalam bentuk angka. Penilaian itu adalah menyatakan kemampuan siswa dalam bentuk kategori kualitasnya. Gitu. Tinggi kemampuannya tinggi, sedang, rendah. Kemampuannya baik, cukup atau kurang.
Nah, untuk menyatakan menilai siswa atau mengkategorikan siswa ke dalam kategori tadi, itu kan nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Nggak boleh sembarangan. Kita harus punya standar. Nah, standar itu yang disebut dengan standar penilaian. Ada 2 standar penilaian. Yang pertama adalah penilaian acuan normatif yang ada di soal 105. Ini yang biasa disebut dengan PAN atau PAN. Jadi penilaian acuan normatif itu disingkat dengan PAN. Kemudian satunya apa lagi Bapak Ibu? Penilaian acuan patokan. Jadi standar penilaian itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah penilaian acuan normatif, dan yang kedua adalah penilaian acuan patokan. Nah, kalau di soal ini yang keluar adalah penilaian acuan normatif. Kira-kira seperti apa penilaian acuan normatif itu Bapak Ibu? Apa bedanya dengan PAP? Penilaian acuan patokan. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau penilaian acuan patokan itu yang selama ini Bapak Ibu pakai apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kalau KKM selama ini Bapak Ibu menyatakan, oh anak kemampuannya baik, nilainya di atas 80, oh berarti dia menguasai. Nilainya di bawah 80 berarti dia tidak menguasai, kan gitu ya. Kalau sistem KKM itu berarti dia masuk yang mana? Acuan normatif atau patokan? Patokan. Patokan. Kenapa? Karena dipatok sejak awal. Standar itu ditetapkan sejak awal sebelum siswa mengikuti pembelajaran. Jadi penilaian acuan patokan itu contohnya adalah KKM. Jadi sebelum pembelajaran sudah ditetapkan, oh kemampuan siswa itu dinyatakan baik kalau nilainya di atas 75. Nah, 75 ini berarti patokannya. Di atas 75 dia menguasai, di bawah 75 dia tidak menguasai, kan begitu. Nah, kalau acuan normatif itu adalah kita menentukan patokannya, menentukan standarnya itu berdasarkan kemampuan siswa di dalam satu kelas. Misalnya Bapak Ibu menilai siswa di dalam satu kelas itu ya, ada 30 siswa. Siswa A dapat 80, siswa B dapat 60, siswa C dapat 75 dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir semester Bapak Ibu ngitung untuk menyimpulkan kemampuan siswa, Bapak Ibu menghitung rata-ratanya di dalam satu kelas. Oh, rata-rata siswa di kelas A itu 80 gitu ya. Nilai rata-ratanya 80. Kemudian kita seringkali menyimpulkan begini. Oh, nilai si A itu berada di atas rata-rata, berarti kemampuannya baik dibanding teman-teman sekelasnya. Oh, nilai si B itu 60. Oh, ternyata nilainya di bawah rata-rata, berarti kemampuannya di bawah temannya di dalam satu kelas. Nah, itu yang disebut dengan penilaian acuan normatif. Jadi kita mengkategorikan kemampuan seseorang itu berdasarkan kemampuan temannya di dalam satu kelas itu, gitu. Nah, patokannya acuannya apa tadi? Rata-rata, simpangan baku. Nah, itu yang disebut dengan acuan penilaian normatif. Kalau di kelas A rata-ratanya 80, di kelas C rata-ratanya 75 gitu. Nah, berarti rata-ratanya berbeda di antara kelas A dan kelas C. Kalau di kelas A, anak siswa nilainya 78, dia masuk kategori rendah. Tapi di kelas C, dia nilai 78 karena rata-ratanya 75, maka dia masuk kategori baik. Nah, penilaian acuan normatif itu menjadikan apa Bapak Ibu?
standar penilaian itu berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Karena dasarnya adalah rata-rata nilai siswa. Gitu. Beda dengan penilaian acuan patokan tadi, PAP tadi. PAP itu ditetapkan di awal 75. Di kelas A ya sama patokan standarnya dengan di kelas C. Sama dengan standarnya di kelas D. Itu berarti patokan karena ditetapkan di awal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi penilaian itu standarnya ada dua. Yang pertama adalah penilaian acuan normatif dan yang kedua adalah penilaian acuan patokan. PAN dan PAP. Kalau normatif, kemampuan siswa dibandingkan dengan nilai siswa di dalam satu kelas. Dasarnya adalah rata-rata itu tadi. Tapi kalau PAP, acuannya adalah patokan standar yang kita tetapkan di awal. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di kurikulum 2013 kemarin ketika Bapak Ibu menggunakan KKM itu berarti masuknya penilaian acuan patokan. Kalau normatif itu ranking. Bapak Ibu nilai ranking di 1 di kelas A bisa jadi berbeda dengan ranking 1 di kelas F misalnya. Beda lagi dengan ranking 1 di kelas E. Nah itu berarti normatif. Ya itu ada di KB berapa Bapak Ibu kalau bicara tentang itu? Ada yang sudah buka? KB 1 Ibu. Halaman ada 30. Di KB 1 halaman 30 sampai 32. Okay. 32, okay. Halaman 30 sampai 32. Nanti Bapak Ibu bisa buka kembali. Itu bicara tentang standar penilaian. Aduh, waktunya sudah beranjak. Saya lanjutkan 106. Disajikan data butir soal yang sudah diuji cobakan, mahasiswa dapat menganalisis tingkat kesukaran butir soal. Nah, berarti Bapak Ibu harus paham tentang tingkat kesukaran butir soal. Ukuran dari tingkat kesukaran itu apa Bapak Ibu? Kalau misalnya saya punya 2 soal, soal pertama siswa yang dapat menjawab benar itu adalah dari 10 siswa yang bisa menjawab benar itu 8, soal pertama. Soal kedua dari 10 siswa yang bisa menjawab benar itu 4 orang. Tingkat kesukarannya yang lebih tinggi yang mana? Soal pertama apa soal yang kedua Bapak Ibu? Kedua. Soal yang kedua. Kenapa? Karena yang menjawab benar lebih sedikit dibanding yang pertama tadi. Jadi ukuran dari tingkat kesukaran butir soal itu dilihat dari prosentase siswa yang menjawab benar. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah ini ukuran ini harus Bapak Ibu paham. Jadi ada 2 soal, satu siswanya 10, soal A dijawab benar oleh 8 orang, soal yang kedua dijawab benar oleh 4 orang. Berarti tingkat kesukarannya adalah yang soal pertama itu adalah 80%, 8 dibagi 10, atau dari 10 siswa 8 menjawab benar, berarti 8/10 atau 80%. Siswa B dari 10 siswa dia hanya bisa menjawab 4 siswa yang bisa menjawab dengan benar. Berarti prosentasenya adalah 40%. Maka soal A itu lebih mudah. Soal yang lebih mudah dibanding dengan soal pertama itu lebih mudah dibanding dengan soal yang kedua. Bisa dipahami ya Bapak Ibu tingkat kesukaran butir? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di KB
ketiga. Di KB3 Bapak Ibu, ini ada penjelasannya. Nanti ada 3 istilah, tingkat kesulitan soal, kemudian tingkat apa? Pengecoh atau ini daya beda soal, kemudian yang ketiga adalah pengecoh. Jadi ada 3 istilah ini, Bapak Ibu harus paham penjelasan dari masing-masing poin. Tapi kalau dari kisi-kisi tadi yang keluar adalah tingkat kesukaran. Tapi ada baiknya Bapak Ibu juga memahami tentang tingkat daya beda soal dan apa tadi? Pengecoh gitu nggih. Pengecoh itu Bapak Ibu harus memahami pengertian dari masing-masing itu. Nah, kemudian disajikan hasil yang 107, disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat menganalisis teknik pengolahan hasil tes dengan menggunakan standar tertentu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, ada tingkat kesulitan, ada daya beda, ada pengecoh, kemudian ada validitas, ada reliabilitas. Ya. Nah, nanti sebenarnya yang perlu Bapak Ibu pahami itu adalah pengertian dari masing-masing itu, kemudian standarnya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya tingkat kesukaran soal. Oh, kalau 0 sampai 0,3 dia masuk kategori sukar. 0,31 sampai 0,7 dia masuk kategori sedang. 0,7 sampai 1 dia masuk kategori mudah gitu. Kemudian daya beda soal juga ada standarnya. Nah, ini 0,7 sampai 0,1 dia daya bedanya lemah. 0,41 sampai 0,69 daya bedanya cukup. 0,21 sampai 0,4 daya beda baik dan seterusnya. Saya kira standar inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau rumus nggak usah diapalkan Bapak Ibu. Nanti ngapalkan rumus yang lainnya jadi hilang semua ilmunya. Ya, karena mimil ngapalin rumus. Jadi rumus tidak perlu dihafal, yang penting adalah Bapak Ibu paham penjelasannya, kemudian standar-standar ini. Gitu. Ini daya pengecoh, distraktor. Ada 3 pola jawaban soal, ada option kunci, ada option pengecoh, ada omit. Omit itu soal yang tidak diisi oleh siswa. Dia dikatakan pengecoh. Pengecoh itu dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 5% dari seluruh peserta tes. Nah, ini standar ini yang Bapak Ibu harus paham. Gitu. Kemudian ada reliabilitas dan validitas. Semakin tinggi nilai validitas, semakin mendekati 1. Jadi validitas dan reliabilitas itu nilainya pasti prosentase 0, gitu ya. Semakin mendekati 1 berarti menunjukkan semakin valid, semakin reliable. Nah, ini kriteria validitas. Kalau 0 sampai 0,2 dia termasuk sangat rendah. 0,81 sampai 1 dia sangat tinggi. Jadi semakin mendekati 1 validitasnya semakin tinggi. Nah, ini ukuran-ukuran ini sekali lagi yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena rumus-rumus gak usah dilihat, gak usah dilirik gitu ya, gak usah melihat ngelirik wis gak penting. Ya, karena ruwet ingin menghafalin rumus. Yang dihafalkan adalah standar itu tadi. Reliabilitas juga begitu. Bagaimana reliabilitas sama, ukurannya sama seperti validitas tadi. Semakin mendekati 1 berarti dia semakin reliable, semakin baik. Bapak Ibu paham enggak perbedaan validitas dengan reliabilitas?
Apa bedanya validitas dan reliabilitas? Kalau validitas itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum bikin soal tes, Bapak Ibu punya yang namanya kalau di K13 itu ada KI, ada KD gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada TP, ada indikator. Nah, kalau validitas, jadi dari indikator itu tadi kita kemudian nyusun soal tes. Kita nyusun pertanyaan. Nah, validitas itu mengukur apakah pertanyaan yang kita susun ini mengukur indikatornya enggak gitu. Misalnya indikatornya siswa memahami rukun Islam. Nah, berarti pertanyaan ini ya harus bertanya tentang rukun Islam. Nah, kalau pertanyaan ini mengukur pertanyaannya misalkan sebutkan 5 rukun Islam. Nah, berarti pertanyaan ini kan sesuai dengan indikator. Maka itu disebut dengan validitas. Indikatornya tentang pengertian rukun iman, tapi yang ditanyakan tentang apa misalnya? Indikatornya tentang rukun Islam, tapi yang ditanyakan tentang rukun iman. Nah, ini kan berarti kan tidak sesuai. Maka pertanyaan ini tidak valid. Tapi kalau reliable itu menunjukkan keajekan, konsistensi. Saya bikin satu pertanyaan ini saya tanyakan kepada 20 siswa. 20 siswa ini pemahamannya sama. Nggak ada yang blendru, nggak ada yang salah tafsir terhadap soal. Itu yang disebut dengan reliabilitas. Jadi validitas bicara kesesuaian pertanyaan terhadap indikatornya, atau lebih tinggi lagi terhadap kompetensi dasar kalau di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka berarti kesesuaian pertanyaan terhadap KKTP misalnya. Itu validitas. Tapi reliabilitas itu mengukur keajekan, konsistensi. Saya tanyakan di kelompok kelas A, saya tanyakan di kelompok kelas B, saya tanyakan di kelompok kelas C, pemahamannya sama terhadap soal. Itu berarti reliable. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, itu penting. Bisa membedakan validitas dan reliabilitas. Disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat mengkategorikan jenis penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu ada apa saja Bapak Ibu? Apa saja penilaian kinerja itu? Apa? Project, ya, kemudian apa lagi? Portofolio, praktek, produk, apa lagi? Produk. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan atau karakteristik dari jenis-jenis penilaian kinerja. Jadi produk itu seperti apa sih? Project itu yang seperti apa gitu. Kemudian portofolio itu yang bagaimana? Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa membedakan. Nanti itu bisa dilihat kalau di modul ada ini ya. Penilaian kinerja itu ada di KB2 nggih Bapak Ibu nggih. Halaman 60 sampai 62. 60 sampai 62. Nah, nanti bisa dilihat 60 sampai 62, ada 5 kalau tidak salah ya. Jenis penilaian kinerja. Ada 3. Ada 3. Nggih. Kalau di situ ada 3 Bapak Ibu. Nggih, praktik, produk, portofolio. Project, ada lagi project. Oh, project. Nggih, ada 5 kalau tidak salah ya.
jenis penampilan kinerja. Praktek, kemudian produk, unjuk kerja, portofolio, kemudian portofolio, tampilan, banyak ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan masing-masing bentuk dari penilaian kinerja. Project itu apa? Berarti siswa disuruh melakukan sesuatu, membuat sesuatu gitu ya. Kalau produk ya berarti hasilnya sebuah benda. Kalau project itu sebenarnya tidak selalu berupa benda kan gitu kalau project. Kemudian 109 disajikan suatu kasus tentang kondisi asesmen kompetensi minimum peserta didik. Mahasiswa mampu menganalisis tingkat kompetensi peserta didik berdasarkan tingkat AKM. Apa Bapak Ibu? Tingkat kompetensi siswa sesuai dengan tingkatan AKM itu apa saja? Tingkat kompetensi peserta didik. Kalau Bapak Ibu bikin raport di Lokakarya kemarin kan dibahas ya. Kalau kita bikin raport pendidikan, kita mengkategorikan siswa berdasarkan apa saja kriterianya? AKM. Apa? Kriteria yang kita buat untuk kompetensi siswa ketika kita nyusun raport pendidikan. Oh, siswa itu perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, mahir. Itu mahir, cakap, dasar, perlu intervensi khusus. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan yang dimaksud dengan mahir itu yang seperti apa, cakap itu yang seperti apa, ya. Dasar itu yang bagaimana, perlu intervensi khusus itu yang seperti apa. Itu yang disebut dengan tingkat kompetensi peserta didik berdasarkan AKM. Bisa dipahami ya? Nanti bisa dibaca kembali Bapak Ibu. Ini ada di KB 4 terkait dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, selesai. Berarti sampai 109. Ada 10 soal terkait dengan evaluasi pembelajaran. 110 itu bicara apa? 110 itu disajikan tentang kasus kualifikasi dosen. Oh, tidak ya, ini 18 Bu. 118. Nah, ini disajikan data asesmen pendidikan. Mahasiswa mampu merancang proses refleksi diri dan tindak lanjut dalam kurikulum Merdeka. Ini berarti terkait dengan apa ya tadi, remedi dan pengayaan. Bapak Ibu harus bisa membedakan apa sih remedi, apa sih pengayaan gitu. Remedi itu ada berapa, pengayaan itu ada berapa jenis, remedi itu bagaimana caranya. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami. Ya, terkait dengan refleksi diri dan tindak lanjut. Yang dimaksud dengan tindak lanjut itu tadi, dua itu tadi. Remedi dan pengayaan. Bapak Ibu harus bisa membedakan pengertiannya gitu ya, pelaksanaannya bagaimana. Itu ada di KB berapa? KB 4 juga ya Bapak Ibu ya? Ada enggak di KB itu tentang remedi dan pengayaan? KB 2. Ada Bu? Ada ya? Saya baca kemarin ada di KB 3. 3. Apalagi 16. Nah, ini di KB 3 ini bicara tentang remedi dan pengayaan. Ya, nanti dibaca kembali konsep-konsepnya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu untuk materi tentang apa? Pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi ada 10 soal,
yang akan muncul di UP nanti. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, Bu. Allah, Bu. Baik. Nanti dibaca kembali mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Semoga lancar. Saya kira soal dievaluasi pembelajaran ini mungkin tidak terlalu sulit gitu ya dibanding dengan materi-materi yang lain. Yang penting dibaca model modulnya. Ya iyalah nek maca mesti paham nggih. Baik. Amin. Pak Nur Rahman kok wis pegang kepala ya Pak Nur Rahman. wes mumet ya Pak Nur Rahman ya. Sambil ngopi. Oleng Pak Rahman itu, Bun. Nah ya wes pegang kepala terus dari tadi saya lihat itu kayak mumet banget ya. Enggak usah ngopi, Pak. Nah, enggak usah mumet-mumet Bapak Ibu, yang penting dijaga kesehatannya. UP itu sebenarnya sambil cari materi, Bu. Oh gitu ya, siap. Bagus berarti. Nggih. Wilujeng Bu Nur. Alhamdulillah sehat, Bu. Mboten panggih Bu, dangu ya Allah. Lah nggih. Bismillah nanti semoga ketemu di ini ya Bapak Ibu nggih, ketemu di mana? Yudisium nggih. Amin. Semuanya nanti kita bisa ketemu di Yudisium ya. Nanti kalau ketemu saya mohon disapa. Kadang-kadang dosen mahasiswanya akeh lali gitu namanya gitu. Enggak, sama Ibu enggak lali, Bu. Enggak lupa ya Bu Yulinar ya. Ya enggak lupa, Bu. Insyaallah. Gimana? Dalamnya pundi, Bu? Rumah saya, Pak. Iya, Bu. Rumah saya Perumnas Ngeronggo, Pak, dekat dengan kampus. Kalau yang mau yudisium yang rumahnya jauh boleh nanti nginep di rumah saya. Rumah saya dekat aja dengan kampus. Ya, Bu ya. Jauh-jauh dari Lampung. Nah, yang dari Lampung kalau mau datang mau nginep di mana, nginep di rumah saya enggak apa-apa. Insya Allah, Bu. Kami terima dengan senang lulus hati. Ya, Bu. Amin, amin semuanya lulus Bapak Ibu. Bu Yulinar enggak tidur semalam ya, Bu. Alhamdulillah, moga-moga sehat. Yang penting waktu ujian Bapak Ibu dijaga kesehatannya. Insya Allah, karena menurut saya kunci penting dalam ujian adalah sehat. Nek wis gak sehat, mumet dari awal ngerjain soal juga bingung. Gitu ya, Bu. Baik. Bu Nur mboten kagungan rangkuman materi, Bu Nur. Mboten ya, Bu. Itu tadi, kalau saya punyanya tadi ini dipelajari di halaman berapa, ini dipelajari di halaman berapa. Itu saya punya. Materi ada di modul. Oh ya. Enggak Bu yang tadi Materi yang pertama tadi lo enak untuk dipahami, Bu. Nggih. Karena terlalu banyak juga kita hilang. Nggih. Nah, kalau yang pertama tadi itu karena tidak ada di modul, maka saya secengkan. Dan itu beberapa soal yang muncul ketika saya mengikuti ujian Bapak Ibu yang sesuai dengan kisi-kisi materi itu ya itu tadi. Gitu, makanya saya sampaikan tadi. Nah, ya, yang itu tadi Bu di-share juga. Di-share di mana ya, Nak ya? Di chat Bu. Ada aja di chat di pribadi nanti kasih nomor chat ya. Baterai saya mau. Pak Eko nanti yang nge-share Pak Eko. Pak Eko ya. Oke, nanti bisa Pak Eko aja Bu. Baik. Biar bisa buka semuanya Bu. Oke. Nanti saya titipkan Pak Eko ya, nggih. Iya. Semua sama Pak Eko. Enak Bu untuk dipelajarinya. Nggih, ya itu tadi sekedar ini ya Bapak Ibu ya, tapi tentu Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri ngonten nggih, mengembangkan belajar sendiri di luar itu. Poinnya bisa dibaca. Betul. Nah, itu memang kemarin itu tadi waktu saya ikut ujian tentang kurikulum merdeka itu yang keluar Bapak Ibu, dan itu sama seperti yang ada di kisi-kisi, makanya saya secengkan ini yang dimaksud gitu. Tapi sebenarnya ya tidak selalu itu, tapi paling tidak Bapak Ibu paham itu. Iya, betul Bu. Tidak selalu itu soalnya yang keluar. Oke. Kita juga tidak tahu keluar nanti ya. Nah, dirubah, tapi saya kira juga tidak jauh dari ini, karena soal dari satu ujian ke ujian yang lain itu pasti beda Bapak Ibu. Jawabannya juga beda. Nah, tapi makanya tujuannya bukan untuk menghafalkan soal dan jawaban, tetapi tujuannya adalah
memahami materi. Hanya buat ilmu saya, biar yang tahu jadi tahu begitu, Bu. Nah, makanya tadi diagnostik, formatif, sumatif. Nah, itu tadi harus paham semua pengertiannya. Tujuannya Insya apa Allah, harus Bu. dipahami. Jadi nanti kalau soalnya diwolak-walik, Bapak Ibu bisa mengerjakan. Gitu ya? Insya Allah, Bu. Ya. Baik. Tidak terasa sudah setengah 9 Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat. Guys, ini ya saya suka dari sejak jam 1 luar biasa Bapak Ibu. Iya, Bu. Di mana sih Pak Fajar? Semoga usaha yang Bapak Ibu lakukan nanti membawa keberhasilan gitu ya. Ya Allah tahu keseriusan Bapak Ibu. Jawa tahu dari sekolah sampai pulang ke rumah. Belum pulang ini bahkan Bapak-bapak Ibu. Belum kober nyopo. Pulang tadi Bu di jalan tadi pakai HP, sekarang pakai laptop. Oh, baik. Belum Bunda, ini masih di madrasah. Ya Allah, luar biasa Bapak Ini Bapak-bapak. Ya, ini mandi di madrasah ini tadi Bu. Oke, baik nih tadi. Dari jam 1 ya. Lah makanya. Ya, dari jam 1 nggak pakai salin ini. Helman Pak. Kayaknya masih hujan di sini Bu. Jadi kita tidur di madrasah kayaknya. Oh ya Allah, tidur di madrasah Pak. Insya Allah kayak gitu. Ah, wes Bismillah. Nanti Gusti Allah tahu usaha Bapak Ibu sehingga diberikan kemudahan gitu ya. Amin, ya Allah, amin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu harus vikon malam karena kelalaian saya yang kemarin. Itu yang salah saya sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya nggih. Saya kira cukup ya untuk pertemuan malam hari ini. Ya, nanti lagi ada lagi. Senang sekali berada di antara Bapak Ibu semua yang penuh motivasi. Terima kasih Bu Nur. Kebahagiaan, kebahagiaan, sami-sami. Aan pimpin doa. Aan mabrur pimpin doa. Jangan ngemper bicara seorang. Nanti ya Kangen ini sama Bapak Ibu semua. Pak Aan mabrur pimpin doa. Monggo. Nanti di akhir ada ini. Ada yang mau doa? Pak Aan mabrur pimpin doa. Monggo Pak Aan. Monggo Pak Aan mau memimpin doa? Ayo monggo. Monggo yang sepuh. Atau doa sapu jaga saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa semoga sukses ya Bapak Ibu nggih. Amin, insyaallah. Lagi tetap jaga kesehatan. Absennya Ibu, absen mau di-share. Oh, diisi nggih absennya. Tadi coba dilihat di chat. Baik, saya akhiri pertemuan malam hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses, sukses, sukses. Amin. Selalu Ibu Nur. Oke, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat semua nggih.